akan membahas salah satu elemen paling unik di permukaan sel, yaitu karbohidrat membran. Meskipun ukurannya kecil dan sering terlupakan, karbohidrat ini memainkan peran besar dalam menjaga harmoni tubuh kita. Mereka adalah penanda identitas diri yang memungkinkan sel mengenali dan berinteraksi dengan sel lain. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana karbohidrat membran itu bekerja sebagai penanda penting dalam tubuh kita. Pertama, penanda identitas diri, yaitu merek unik setiap sel. Apa sih yang membuat setiap sel itu memiliki identitas unik? Itu adalah karbohidrat membran yang seperti label atau merek di permukaan sel. Kemudian, bagaimana sistem kekebalan tubuh itu menggunakan karbohidrat membran? Caranya, sistem kekebalan tubuh itu menggunakan penanda ini untuk membedakan sel tubuh sendiri dari sel asing, seperti bakteri atau virus. Lalu, apa sih yang terjadi jika sistem kekebalan tubuh itu mendeteksi sel dengan penanda asing? Yang terjadi adalah sistem kekebalan itu akan menyerang sel tersebut karena dianggap musuh. Dan kenapa interaksi antar sel itu penting dalam tubuh kita? Ya, agar sel-sel bisa bekerja sama dan membentuk jaringan yang terorganisasi. Bayangkan setiap sel itu memiliki merek atau label unik yang membedakannya dari sel lain. Jadi, karbohidrat membran adalah penanda tersebut. Nah, rantai-rantai pendek karbohidrat yang mencuat dari permukaan membran luar itu membentuk kombinasi unik yang menjadi identitas sel tertentu. Fungsinya ada banyak. Salah satunya adalah pertama, pengenalan diri, yaitu sistem kekebalan tubuh itu menggunakan penanda ini untuk membedakan sel tubuh sendiri dari sel asing, seperti bakteri atau virus. Jika sistem kekebalan itu mendeteksi sel dengan penanda asing, ia akan menyerangnya. Kedua, interaksi antar sel, yaitu sel itu dapat mengenali sel lain yang sejenis dan bergabung membentuk jaringan. Misalnya, dalam perkembangan embrionik, sel-sel saraf dan sel-sel otot itu dapat memisahkan diri jika bercampur, membentuk kelompok yang terpisah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya penanda karbohidrat dalam membentuk struktur tubuh yang terorganisasi. Tanpa penanda ini, tubuh itu tidak akan dapat membedakan teman dari musuh dan interaksi antar sel akan kacau. Kedua, pengatur pertumbuhan jaringan, yaitu batas-batas yang tegas. Bagaimana sih karbohidrat itu membantu pertumbuhan jaringan tetap terorganisasi? Caranya, karbohidrat membran itu memastikan bahwa sel-sel tumbuh hanya di area tertentu dan tidak melampaui batasnya. Lalu kenapa sel kulit itu tidak bisa tumbuh di area otot atau tulang? Karena karbohidrat membran itu membantu sel mengenali batas-batas jaringannya. Kemudian, apa sih yang terjadi pada sel kanker yang kehilangan penanda karbohidrat normalnya? Yang terjadi adalah sel kanker itu tumbuh tak terkendali dan bisa menyebar ke jaringan lain, menyebabkan penyakit yang disebut metastasis. Dan kenapa karbohidrat membran itu penting untuk mencegah penyakit kanker? Ya, karena mereka itu membantu menjaga batas-batas pertumbuhan sel agar tetap teratur. Jadi, karbohidrat membran juga berperan dalam mengatur pertumbuhan jaringan. Dalam kondisi normal, sel-sel tubuh itu tumbuh dan berkembang dalam batas-batas tertentu. Mereka itu tidak menerobos wilayah jaringan lain. Misalnya, sel kulit itu hanya tumbuh di area kulit, tidak melampaui batasnya untuk mengganggu jaringan lain seperti otot atau tulang. Kendati demikian, ada pengecualian yang menarik, yaitu sel kanker. Sel kanker itu seringkali kehilangan kemampuan untuk mengenali batas-batas jaringan karena mereka itu memiliki penanda karbohidrat permukaan abnormal. Akibatnya apa? Akibatnya, mereka itu tumbuh tak terkendali dan menyebar ke jaringan lain, menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai metastasis. Jadi, ini adalah salah satu alasan mengapa karbohidrat membran itu sangat penting. Mereka itu membantu menjaga tubuh tetap terorganisasi dan mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ketiga, akhirnya kita tiba di kesimpulan bahwa karbohidrat membran adalah penjaga harmoni tubuh. Kenapa sih karbohidrat membran disebut penjaga harmoni tubuh? Tentu karena mereka itu membantu menjaga tubuh tetap sehat dan terorganisasi dengan cara mengenali sel, mengatur pertumbuhan jaringan, dan melawan penyakit. Lalu bagaimana karbohidrat membran itu membantu tubuh tetap sehat? Ya, dengan membedakan sel tubuh sendiri dari sel asing dan menjaga pertumbuhan sel tetap teratur. Kemudian, apa yang bisa kita pelajari dari karbohidrat membran tentang pentingnya kerjasama di dalam tubuh? Bahwasanya setiap bagian tubuh itu bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan. Jadi teman-teman, karbohidrat membran adalah elemen kecil namun luar biasa yang menjaga tubuh kita tetap sehat dan terorganisasi. Mereka adalah penanda identitas diri yang memungkinkan sel mengenali dan berinteraksi dengan sel lain. Mereka adalah pengatur pertumbuhan jaringan, memastikan bahwa sel-sel tumbuh dalam batas-batas yang tepat. Mereka juga membantu tubuh melawan penyakit dengan membedakan sel tubuh sendiri dari sel asing. Nah, melalui kerja keras karbohidrat membran, tubuh kita dapat menjaga homeostasis dan memastikan bahwa semua sistem bekerja dengan harmonis. Jadi, mari kita syukuri keajaiban tubuh kita yang begitu kompleks namun harmonis. Dengan memahami pentingnya karbohidrat membran, kita juga bisa lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.